Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi. Kali ini tujuan kita adalah pelabuhan ikan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta yang terletak di ujung timur pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu pelabuhan ikan Pantai Sadeng atau PPP Sadeng. Nah, pelabuhan ikan Pantai Sadeng berlokasi di Desa Songbanyu, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jarak menuju pelabuhan Pantai Sadeng dari kota Yogyakarta sekitar 90 km ke arah tenggara kota Yogyakarta dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam dan 55 menit. Nah, pada perjalanan siang hari ini kita akan menuju pelabuhan Pantai Sadeng dari kota Yogyakarta melalui JJLS Gunung Kidul. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju pelabuhan ikan Pantai Sadeng Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah teman-teman, kita baru saja melewati Jalan Kolonel Sugiono kota Yogyakarta dan saat ini kita berbelok ke arah kanan ya, ke arah Jalan Sisingamangaraja. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan, di sebelah kanan kita ini ada pasar yang namanya Pasar Telo. Nah, Pasar Telo Karangkajan mempunyai keunikan di mana pasar ini termasuk salah satu pasar tertua yang berdiri pada tahun 1857. Pasar Telo merupakan pasar yang secara khusus menjual ubi atau telo dalam bahasa Jawa dan merupakan satu-satunya di Yogyakarta bahkan di Indonesia. Nah, saat ini kita sudah memasuki Jalan Imogiri Barat. Selanjutnya di depan kita ini ada perempatan yang namanya Perempatan Wojo. Jalan arah kiri ataupun arah kanan adalah Jalan Ring Road Selatan. Nah, dari Perempatan Wojo kita lurus terus ke arah selatan mengikuti Jalan Imogiri Barat. Nah, selanjutnya kita akan terus mengikuti Jalan Imogiri Barat ke arah selatan. Kemudian di depan kita terlihat ada perempatan, namanya Perempatan Barongan. Dan dari Perempatan Barongan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Bakulan Imogiri. Nah, selanjutnya saat ini kita sedang melintasi jembatan, namanya Jembatan Barongan, yang di bawahnya adalah Sungai Opak, merupakan salah satu sungai terpanjang di Yogyakarta. Dan kita masih terus mengikuti Jalan Bakulan Imogiri ke arah timur. Dan kemudian dari Jalan Bakulan Imogiri kita berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Imogiri Silo. Dan saat ini kita berada di Jalan Imogiri Silo, tepatnya di Dusun Mandingan, Desa Kebon Agung, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya di Jalan Imogiri Silo ini, di depan kita ada jembatan yang namanya Jembatan Silo. Merupakan jembatan dari Sungai Oyo, dan Sungai Oyo nantinya akan bertemu dengan Sungai Opak, kemudian mengalir ke arah selatan dan bermuara di sebelah barat Pantai Depok. Dan Sungai Oyo ini juga merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Gunung Kidul. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan terlihat saat ini kita sudah mulai menaiki perbukitan atau pegunungan selatan dan saat ini terlihat jalan sudah mulai menanjak. Nah, meski jalur ini banyak tanjakan dan tikungan, menurut kami jalur ini cukup aman dilalui. Yang terpenting di sini kondisi kendaraan harus dalam keadaan baik, yaitu kelayaan mesin maupun sistem pengeremannya. Dan untuk kendaraan wisata seperti bus pariwisata, kami tetap merekomendasikan melewati jalur lain, yaitu jalur Patok atau Jalan Wonosari. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Silo Panggang.
Dan kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada kafe ataupun rest area yang bisa dijadikan alternatif untuk beristirahat sejenak ataupun beribadah, yaitu Kopi Panggang dan Daharan Desa. Selain tempatnya yang nyaman, di sini juga tersedia berbagai makanan dengan menu makanan rumahan khas Jogja. Nah teman-teman, kita terus ikuti jalan ini, dan di depan kita ini ada perempatan JJLS, yaitu perempatan Legundi, dan kita pelan-pelan, dan di kanan kiri ini adalah jalan JJLS ya. Dan jika kita ke arah kanan tadi, ini akan menuju objek wisata Obelix Sea View ataupun Pantai Parangtritis, sedangkan kalau arah lurus akan menuju Pantai Gesing, Pantai Kesirat, Hea Ocean View, Teras Kaca, dan Puncak Segoro. Dan kita berbelok ke arah kiri atau ke arah timur ya, dan saat ini kita berjalan ke arah timur mengikuti jalan JJLS. Nah kemudian terlihat di depan kita ini banyak bus pariwisata yang sedang parkir, dan di sebelah kiri kita ini adalah lokasi parkir kendaraan shuttle yang akan menuju beberapa objek wisata yang tidak bisa dilalui kendaraan-kendaraan besar seperti bus pariwisata, yaitu Hea Ocean View, Teras Kaca, maupun Puncak Segoro. Nah selanjutnya kita masih berada di jalan JJLS. Di depan kita ini ada perempatan, arah ke kiri akan menuju arah Pelayan, dan nanti akan tembus ke jalan Jogja Wonosari di Gading. Sedangkan arah kanan merupakan jalan lama menuju Pantai Kerenean, Nguyahan, dan Ngobaran. Dan kita terus lurus mengikuti jalan JJLS ke arah timur. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan, namanya pertigaan Rejosari. Arah ke kanan akan menuju beberapa pantai terkenal seperti Pantai Baron, Pantai Mesra, ataupun Pantai Kukup. Dan kita tetap mengikuti jalan JJLS ke arah kiri. Posisi kita saat ini kita berada di Dusun Rejosari, Desa Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa JJLS Jogja sepanjang 117 km ke depan akan menghubungkan wilayah pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta dari Temon Kulon Progo sampai dengan Rongkop Gunung Kidul. Beberapa lokasi yang belum terhubung dan masih dalam pengerjaan antara lain Kelok 18 yang merupakan ruas Girijati Purwosari sampai dengan Parangtritis Kretek Bantul. Kemudian ada jembatan Serandaan 3 yang merupakan jembatan Sungai Progo dan menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Nah saat ini kita sedang melintasi perempatan, yaitu perempatan Kemadang. Arah ke kiri akan menuju kota Wonosari, sementara arah ke kanan akan menuju kawasan pantai seperti Pantai Baron, Pantai Kukup, dan Pantai Mesra. Nah perlu kami sampaikan bahwa JJLS Gunung Kidul mempunyai panjang 88 km yang saat ini masih menyisakan satu segmen, yaitu ruas Purwosari Kapanewon Girijati sampai dengan Parangtritis Kapanewon Kretek Bantul, yaitu proyek Kelok 18 sepanjang 5,6 km yang juga merupakan zona perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Nah kemudian di depan kita ini ada perempatan, yaitu perempatan Sadang. Arah ke kanan akan menuju objek wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul, antara lain Pantai Indrayanti, Pantai Sumadeng, ataupun Pantai Sunda. Nah kalau kita perhatikan di depan kita terlihat ada bukit yang dibelah oleh jalan JJLS yang berada di tengahnya, atau bukit yang dikepras di bagian tengahnya, dan bukit yang dikepras tadi adalah Bukit Rowari. Dan kemudian di sebelah timur Bukit Rowari ini ada jembatan yang namanya Jembatan Rowari yang merupakan jembatan yang viral beberapa waktu yang lalu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa jembatan ini adalah jembatan JJLS tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketinggian 35 meter, kemudian panjang 120 meter, lebar 7 meter. Dan di sebelah kanan kita bisa melihat Laut Samudra Hindia melalui jembatan ini. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya jembatan ini bukanlah seperti jembatan yang lainnya yang di bawahnya merupakan sungai. Namun jembatan Rowari ini merupakan jembatan yang menghubungkan dua buah bukit dan di bawahnya merupakan area lahan pertanian warga.
Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pertigaan, arah kanan akan menuju kawasan wisata pantai, antara lain Pantai Watu Lawang, kemudian Pantai Indrayanti. Nah, kemudian kita berbelok ke arah kiri teman-teman ya, mengikuti jalan JJLS. Dan saat ini kita berada di Desa Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan di depan kita ini ada pertigaan, arah kanan akan menuju Pantai Pok Tunggal atau wisata HH Stone Valley. Dan perlu diketahui bahwa Kabupaten Gunung Kidul ini dikenal sebagai wilayah Kars atau Kapur. Luas kawasan Kars ini sekitar 807 km persegi atau 53% dari luas keseluruhan Kabupaten Gunung Kidul, yaitu 1483 km persegi. Sehingga tak heran jika di kawasan ini terlihat banyak bukit-bukit berbentuk kerucut yang merupakan salah satu ciri khas utama kawasan Kars. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di jalan baru JJLS yang baru saja selesai, yaitu ruas Purwodadi, Kapanewon Tepus sampai dengan Jeruk Wudel, Kapanewon Giri Subo sepanjang 10,925 km. Yang artinya saat ini JJLS Gunung Kidul sudah terhubung penuh ya, dan keberadaan jalan JJLS ini akan membuka jalur wisata baru, khususnya wisata pantai di sepanjang jalan JJLS ini, antara lain Pantai Ngetun, Pantai Timang, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, dan Pantai Ngungap. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di jalan JJLS yang berlokasi di Dusun Banagung, Desa Tileng, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan terlihat jalan di sini aspalnya sudah tidak gelap lagi, dan memang jalan ini lebih dahulu dibangun, yaitu proyek JJLS Sesi Rongkop Giri Subo yang dibangun pada akhir tahun 2019 lalu. Nah selanjutnya di tikungan ini kita mesti pelan-pelan karena di depan kita ini ada pertigaan dan kita harus berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Sadeng. Nah saat ini kita sudah berada di Jalan Sadeng, tepatnya di Desa Jeruk Wudel, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada bangunan warna kuning hijau. Ini adalah kantor Kapanewon Giri Subo. Dan perlu kami sampaikan bahwa jarak dari JJLS ke pelabuhan Pantai Sadeng sekitar 7,8 km. Dan kalau kita perhatikan jalan di sini meskipun relatif lebih sempit ya, namun jalannya cukup halus ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Desa Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan di depan kita ini ada lembah ya yang diapit dua pegunungan yang memanjang ke arah selatan dan arah utara. Dan lembah yang ke arah selatan ini akan menuju Samudra Hindia. Kemudian yang ke arah utara ini akan memanjang sampai Pracimantoro Wonogiri. Dan lembah yang ada di sebelah kiri kita inilah yang dinamakan dengan Sungai Bengawan Solo Purba.
di mana jutaan tahun silam Sungai Bengawan Solo ternyata mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudra Hindia, dan tidak seperti saat ini ya yang bermuara di Gresik, Jawa Timur. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarah geologinya, sejarah geologi bermula dari sekitar 4 juta tahun yang lalu ketika sebuah proses geologi terjadi, yaitu proses pengangkatan geologis akibat subduksi dari lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia, yang akhirnya terjadi pembalikan arah sungai karena kecepatan proses tektonik, yaitu pengangkatan lempeng tidak bisa diimbangi oleh proses penggerusan atau pengikisan aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki kawasan pelabuhan Pantai Sadeng. Dan pelabuhan inilah yang secara sejarah geologi dulunya merupakan muara dari Sungai Bengawan Solo Purba. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pelabuhan Pantai Sadeng ini dibangun pada tahun 1989 dan diresmikan pada tahun 1992 dengan luas lahan sekitar 5 hektar. Pantai Sadeng ini dapat digunakan untuk bersandar sedikitnya 125 kapal, dan khusus untuk kapal besar di atas 10 GT bisa menampung sekitar 70 kapal. Dan pelabuhan Pantai Sadeng ini juga termasuk PPP ya, atau Pelabuhan Perikanan Pantai. Dan PPP Pantai Sadeng ini berlokasi di Desa Songbanyu, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke sarana pemecah ombak atau breakwater yang ada di sebelah selatan dari kolam pelabuhan atau kolam dermaga Pantai Sadeng. Nah, lokasi pemecah ombak ini merupakan lokasi favorit ya di pelabuhan Pantai Sadeng, khususnya bagi warga ataupun wisatawan, ya khususnya saat sore hari seperti sekarang ini. Nah, yang kita lihat di depan kita ini adalah pemandangan kolam dermaga atau kolam pelabuhan yang dilihat dari pemecah ombak, dan nampak banyak kapal-kapal nelayan yang baru bersandar. Nah, sedangkan ini adalah penampakan Pantai Sadeng di sebelah selatan pemecah ombak yang kebetulan saat ini kondisi air laut sedang surut. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di Pantai Sadeng ini juga ada pasir putihnya ya, meskipun sangat sedikit ya luasannya, teman-teman ya. Nah, di ujung area pemecah ombak ini juga menjadi lokasi favorit ya bagi pemancing seperti yang terlihat di depan kita. Nah, kemudian bangunan yang ada di depan kita ini adalah penampakan dari salah satu fasilitas yang ada di pelabuhan Pantai Sadeng ini, yaitu tempat pelelangan ikan.
Nah, selanjutnya ini adalah pemandangan dari sisi timur kolam pelabuhan atau kolam dermaga. Nah, bangunan yang ada di sebelah kanan kita ini adalah TPI Pantai Sadeng atau tempat pelelangan ikan Pantai Sadeng. Nah, lokasi ini adalah sisi barat dari TPI Pantai Sadeng dan biasanya di lokasi atau pintu ini merupakan pintu masuk untuk memasukkan ikan-ikan tangkapan nelayan ke dalam gedung TPI ya. Nah, kemudian yang kita lihat ini adalah salah satu kapal nelayan yang cukup besar muatannya dan sedang bersandar di pelabuhan Pantai Sadeng. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami dari siang sampai sore hari ini ke pelabuhan ikan Pantai Sadeng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.